Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Prof. Hikmahanto. Prof, dengan apa yang sudah diputuskan ya oleh Pak Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah delegasi sebagai bentuk penghormatan begitu dikatakan. Ada pesan lain nggak sih yang rasanya ini ingin ditampilkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan kehadiran Indonesia di Vatikan? Ya, yang pasti begini, ketika Bapak Presiden tidak bisa hadir, kan beliau menunjuk utusan, dan utusan itu kita tahu Bapak Presiden Jokowi. Sehingga ini merupakan penghormatan dari Indonesia bahwa kita sangat berduka dan mewakili negara yang mayoritas berpenduduk Islam, ya, menghormati. Coba misalnya dibandingkan dengan Israel. Israel saya dengar mereka tidak datang, tidak hadir, ya kan? Mungkin juga karena Israel merasa pada waktu Sri Paus Fransiskus merasa mereka Paus Fransiskus itu lebih berpihak kepada Palestina, rakyat Palestina. Karena memang beliau melihat sendiri betapa Israel itu melakukan tindakan yang harusnya tidak dilakukan, bahkan mengarah ke genosida. Nah, ini kita tidak, kita Indonesia melakukan itu. Bahkan mungkin orang akan bertanya, kenapa Pak Jokowi gitu kan? Ya. Saya bayangkan ya, kalau misalnya Presiden Trump, Donald Trump tidak bisa hadir, pertanyaannya apakah dia akan mengutus Presiden Joe Biden? Saya rasa juga enggak gitu kan. Ini menunjukkan bahwa di dalam sistem kepemerintahan kita memang tidak ada yang namanya dendam, katakanlah begitu ya. Pada titik tertentu ada pergantian pemimpin dan ya sebenarnya Pak Prabowo punya kesempatan untuk apakah akan meminta Pak Jokowi ataukah meminta Ibu Megawati ataupun Pak SBY gitu kan. Tetapi mungkin beliau melihat dari segala aspek bahwa yang tepat adalah Presiden Jokowi. Dan itu karena ada kaitan dengan Presiden. Seperti tadi Mas Daniel katakan, Presiden Jokowi itu ketika Sri Paus datang ke Indonesia disambut oleh beliau. Bahkan ketua panitianya adalah Pak Ignatius Jonan, ya waktu itu adalah menteri, gitu kan. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, tapi Bapak Presiden Prabowo juga tidak melupakan formalitas dari struktur kepemerintahan beliau, yaitu mengirim Menteri Pigai yang kebetulan juga beragama Katolik dan kemudian Wakil Menteri Pak Thomas Jiwandono. Jadi dalam konteks seperti itu memang diramu sedemikian rupa bahwa yang hadir itu betul-betul bisa memberikan makna yang sangat besar. Ya. Levelnya adalah Presiden walaupun mantan, lalu kemudian ada menterinya, Menteri dan Wakil Menteri yang beragama Katolik, ya kan? Dan kemudian Pak Ignatius Jonan yang memang mungkin pada waktu itu juga punya kedekatan dengan Sri Paus. Bahkan Pak Jonan ini pernah juga ke Vatikan untuk bertemu dengan Sri Paus. Jadi itu yang mungkin secara detail dilakukan sedemikian rupa sehingga benar-benar ini merupakan suatu penghormatan dari bangsa Indonesia, negara Indonesia kepada Vatikan, dan itu pasti saya yakin dikomunikasikan dengan Duta Besar Vatikan di Indonesia yang untuk kemudian disampaikan ke Vatikan, sehingga seperti kita lihat Bapak Jokowi mendapat posisi yang terhormat sekali bersama dengan kepala negara dengan lain. Kepala negara lain, betul. Dan ini baru pertama kali terjadi di Indonesia gitu ya, Prof, ya, ketika dua pemimpin di dua era yang berbeda ini tetap satu suara begitu untuk menunjukkan juga, nampaknya ingin menunjukkan ke mata dunia bahwa dua era kepala negara ini tetap bisa berjalan begitu dan tetap bisa damai untuk mewujudkan Indonesia di mata dunia begitu. Yang pasti kita nggak seperti Donald Trump lah ya. Karena Donald Trump itu memang kelihatannya bagus-bagus waktu transisi, tapi ketika beliau menjabat itu langsung ya menganggap Presiden Joe Biden itu bodoh dan lain sebagainya pada waktu kita lihat di Oval Office ya. Nah, makanya tadi saya katakan kalau Presiden Donald Trump saya yakin kalau beliau tidak bisa hadir tidak mungkin meminta Joe Biden untuk mewakili beliau gitu ya.
Seperti itu. Dan kita memang menuju kepada sebuah negara yang sebenarnya secara demokrasi, secara kesopan santunan itu sudah baik. Nggak seperti sekarang Amerika di bawah Donald Trump, saya menganggap yang tadinya negara first world yang bisa diteladani oleh banyak negara, malah sekarang jadi negara berkembang gitu kan, kira-kira seperti itu. Oke, Bang Daniel, selain juga sebagai bentuk penghormatan ya, banyak yang penasaran juga apakah agenda dari delegasi utusan khusus Indonesia di Vatikan ini ada sela-sela begitu agenda bilateral atau diplomasi yang akan dilakukan di Vatikan? Ya, kalau Anda tanya itu ke Prof. Hikmanto, pasti jawabannya pasti ada pesan diplomasi. Karena pertama ya, Anda perhatikan yang dikirim oleh Presiden Prabowo itu adalah mantan presiden. Artinya levelnya itu adalah level presiden. Itu adalah bentuk apresiasi, bentuk penghormatan dari Indonesia kepada Vatikan di satu sisi, di sisi lain kepada umat Katolik di seluruh dunia. Pesannya kuat, bukan hanya sekedar untuk Vatikan sebagai simbol umat Katolik dan sebagai simbol pemerintahan juga, tapi juga yang pada umumnya ya tentu untuk dunia, bahwasannya kita menghormati kehidupan dan toleransi antar umat beragama. Kemudian yang kedua, seperti tadi juga disampaikan oleh Prof. Hikmanto, ya, menunjukkan bahwasannya demokrasi kita sangat matang, bahkan dibandingkan dengan mbahnya demokrasi. Gitu. Jadi apalagi tugas-tugas yang diberikan kepada Pak Jokowi sebagai utusan itu adalah lebih banyak tentu tugas-tugas simbolik, protokoler, mewakili rakyat Indonesia, mewakili Presiden Republik Indonesia yang saat ini memimpin. Selain itu juga empat utusan kita ini juga membawa pesan surat langsung dari Presiden Prabowo untuk Vatikan terkait dengan bela sungkawa dari Presiden Prabowo. Dan Mbak, dalam diplomasi hal-hal seperti ini penting sekali karena di diplomasi bahasa-bahasa simbolik itu penting sekali untuk menunjukkan pada level mana kita memberikan apresiasi, menghormati, atau sebaliknya mengkritik dan sebagainya. Nah, pada posisi ini apresiasi Pak Prabowo terhadap Vatikan, terhadap penghormatan terhadap umat Katolik sedunia itu tinggi sekali. Baik, Bang Daniel, Prof. Hikmahanto, kita tahan dulu diskusi kita karena kita akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terbaru bersama dengan Romo Bonaventura Julung yang saat ini berada di Basilika Santa Maria Maggiore. Selamat malam waktu Jakarta, Romo. Nampaknya ini prosesi pemakaman masih terus berlangsung. Agenda apa yang tengah berlangsung saat ini, Romo? Ya, selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Roma, Vatikan. Jadi jenazah Paus Fransiskus telah tiba di Santa Maria Maggiore 30 menit yang lalu, dan sekarang umat-umat sudah ada beberapa yang mulai pulang ke tempat masing-masing. Tetapi sepertinya kita masih mempertahankan tradisi bahwa ketika jenazah Paus itu disemayamkan itu tidak terbuka untuk umum, jadi media tidak bisa meliput. Sekarang dalam Basilika sedang berlangsung upacara penguburan Paus, jadi Paus akan disemayamkan di tempat yang telah disediakan. Paus Fransiskus telah dengan secara detail menyiapkan cara-cara dan tata cara pemakaman Paus sendiri. Jadi saat ini umat yang berada di luar Basilika Santa Maria Maggiore sedang mendaraskan doa-doa rosario. Jadi kami sekarang dengan beberapa umat lain yang masih bertahan di sini, kami sedang mendoakan doa-doa rosario. Sementara dalam Basilika sedang berlangsung upacara pemakaman Paus Fransiskus. Oke, Romo, kami ingin tahu suasana terbaru dari tempat Romo, begitu bagaimana ramainya masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus langsung dari Santa Maria Maggiore. Bisa Anda gambarkan seperti apa suasana di sana?
Benar sekali, Vena, di sini sudah sangat banyak sekali orang yang berkumpul dari jam 5 pagi hari ini. Kami dari paroki, saya yang vertikasi paroki datang ke sini dari jam 5 pagi dan menunggu kedatangan jenazah Paus Fransiskus. Dan sampai saat ini bisa diperkirakan ada sekitar 25 sampai 30 ribu orang berkumpul di tempat ini untuk menunggu kedatangan Paus Fransiskus. Dan ketika Paus Fransiskus tiba di sepanjang Via Merulana, itu telah dipenuhi oleh banyak orang dari berbagai macam negara. Saya pun sempat bersesak-sesakan, berdesak-desakan dengan banyak orang, dan tidak sempat mengambil gambar untuk memberikan gambar yang jelas tentang kedatangan jenazah Paus Fransiskus. Oke, baik, terima kasih banyak Romo atas laporannya langsung dari Basilika Santa Maria Maggiore. Terima kasih, nanti kita akan update situasi terbaru dari sana. Baik, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Saya mau kembali ke Bang Daniel. Bang Daniel, ini ketika utusan delegasi yang sudah tiba di Vatikan begitu, ada nggak sih sudah menerima respon awal kah dari pihak Vatikan mengenai kehadiran delegasi atau utusan khusus Indonesia di Vatikan? Untuk bagian itu tentu saya belum update terkait dengan respon kehadiran 4 utusan dari Presiden Prabowo. Tapi yang jelas kan kalau tadi juga Anda sebutkan langsung bahwasannya Pak Jokowi duduk dikelompokkan bersama dengan para presiden-presiden negara lain. Kemudian artinya itu adalah salah satu bentuk apresiasi dan terima kasih dari Vatikan terkait dengan utusan Indonesia yang menghadirkan mantan presiden. Yang jelas bagi kita ini adalah bentuk empati, simpati, dan bela sungkawa kita terhadap Paus Fransiskus di satu sisi, di sisi lain bentuk penghormatan dan toleransi kita kepada umat Katolik seluruh dunia. Dan perlu dicatat bahwasannya Paus Fransiskus adalah salah satu tokoh agama yang selama ini memberikan banyak teladan yang harusnya itu bisa menjadi catatan kita umat beragama apapun agamanya. Semangat Paus Fransiskus membela kaum papa, terutama mereka-mereka yang tertindas, yang miskin, itu sangat kuat, dan itu yang menonjol dari beliau. Kalau dalam Islam keberpihakannya terhadap Mustad Afin itu sangat kuat, dan itu harus menjadi pembelajaran bagi kita di Indonesia. Pesan-pesan Paus sangat mendalam. Misalnya yang saya selalu sering kutip itu adalah pesan Paus bahwasannya Paus menyebut begini, para koruptor itu makan uang besar dan sangat besar. Dari mana uang yang mereka peroleh? Mereka peroleh dari rakyat-rakyat miskin yang hidup di gubuk derita. Artinya pesan-pesan keberpihakannya terhadap rakyat miskin kuat sekali. Di sisi lain kutukan atau perlawanan beliau terhadap koruptor, terhadap mereka yang melawan melakukan kejahatan, itu juga kuat, dan itu yang harus kemudian kita contoh. Baik, Bang Daniel, kita tahan dulu, nanti masih akan kita lanjutkan usai jeda, karena Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami.